belajar yang baik itu harus dimulai dari memahami konsep dasar. Apapun yang akan kita pelajari, kalau kita tidak paham konsep dasar, sama dengan kita tidak membangun satu fondasi untuk membuat bangunan. Oleh karena itu, saya memang pada saat ngajar baik di S1, S2 maupun di S3 itu selalu pertama menyampaikan pengertian ya, konsep-konsep yang akan kita pelajari. Karena dengan konsep-konsep itu maka kita bisa meramu sedemikian rupa kita akan menggunakan kemana konsep-konsep itu ya. Sama juga contohnya itu dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah tahu mana namanya gula, mana namanya garam, mana yang namanya vitsi, mana namanya beras, mana namanya ubi, kalau kita sudah tahu itu, tinggal kreativitas kita saja mengambil bahan-bahan itu untuk menggabung sedemikian rupa, bikin kue, bikin masakan, bikin apa. Ya, sebenarnya belajar juga begitu. Yang sulit kalau konsep dasar tidak dipahami, kita misalnya mau bikin palu butung, ini yang diminta bikin racikan, tidak tahu mana gula, tidak tahu takaran, tidak tahu jenis gula gitu kan, tidak tahu mana pisang yang sudah masak, mana yang belum. Akhirnya mungkin jadinya bukan palu butung gitu ya, mungkin jadinya pisang hijau, malah lebih enak ya. Apalagi sekarang ini kita sudah S3, mungkin belajar tekstual itu kita tidak terlalu banyak lagi ya seperti S1, tapi yang perlu itu kedalaman di dalam memahami konsep, kemudian analisis, kemudian kita mampu mengkonstruksi konsep-konsep itu. Itu yang penting ya. Nah, Bapak Ibu, inilah kita akan berbicara mengenai konsep dasar etika media ya. Manusia ini adalah makhluk yang paling mulia ya di dunia ini. Itu sudah jelas. Manusia disebut makhluk paling mulia karena diberikan akal pikiran ya, diberikan hati. Sehingga manusia itu bisa menggunakan akal dan hati yang dimiliki untuk menjalani kehidupan ini dalam satu tatanan yang baik, suatu tatanan yang harmoni, suatu tatanan yang sinergi, integratif, produktif, sebagaimana memang manusia itu diharapkan di dunia ini sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Oleh karena itu, kita memahami bahwa kehidupan manusia itu sebenarnya tidak pernah terlepas dari hukum, etika, norma-norma, nilai-nilai, akhlak, atau apapun yang menunjukkan ketinggian kedudukan manusia itu di dalam kehidupan ini. Ya. Jadi manusia itu menunjukkan kualitas kehidupannya, menunjukkan keistimewaannya dengan hidup pada satu tatanan kualitas yang istimewa. Jadi semakin tinggi kualitas kehidupan yang ditunjukkan oleh manusia, maka itu semakin mengangkat harkat dan martabat manusia itu memang pada kedudukan yang istimewa. Tapi sebaliknya, jika kehidupan manusia itu tidak tertata sedemikian rupa, maka otomatis itu justru merendahkan kedudukan manusia itu justru pada tempat yang sangat rendah, bahkan bisa lebih rendah dari makhluk lain. Nah, kita belajar etika
sebenarnya ini adalah bagian dari kehidupan manusia yang secara esensi, secara asali, etika itu sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia itu sendiri. Ya. Jadi etika itu bukan sesuatu yang dari luar sesungguhnya, tapi etika itu sesungguhnya berasal dari dalam diri manusia itu sendiri. Karena manusia ini sudah diciptakan dengan kodrat dan kedudukan yang istimewa. Karena itu kehidupan ini kalau mau istimewa sebenarnya bagaimana manusia itu merefleksikan seluruh potensi terbaik yang ada di dalam dirinya ke dalam kehidupan ini, ya. Karena manusia itu sesungguhnya sudah punya potensi terbaik, sudah punya potensi sedemikian rupa untuk menjalani kehidupan yang terbaik ini. Karena etika ini merupakan bagian dari kehidupan manusia, maka etika ini ada dan harus ada di dalam kehidupan kita, dimanapun, kapanpun kita berada. Nah, Bapak Ibu, manusia di dalam berinteraksi itu bisa berinteraksi secara langsung melalui tatap muka, face to face. Manusia juga bisa berinteraksi melalui alat perantara, satu alat yang menghubungkan antara kita dengan orang lain. Tatap muka itu terjadi ketika kita bisa berinteraksi langsung tanpa ada satu halangan dengan seseorang, dengan orang lain, baik itu halangan waktu, baik itu halangan tempat, halangan situasi dan kondisi dan sebagainya, sehingga kita bisa hadir bersama di satu tempat, di dalam satu waktu, maka itu bisa terjadi interaksi tatap muka. Namun tidak setiap interaksi itu bisa terjadi secara langsung tatap muka. Oleh karena itu kita perlu media. Jadi media ini merupakan satu kebutuhan dasar manusia. Ya, dalam teori media bahwa apapun yang menjadi perantara di dalam interaksi simbolik itu atau komunikasi itu bisa kita sebut media. Sebenarnya kalau kita tatap muka secara langsung seperti ini, tetap ada media yang menjembatani kita. Ya, kalau misalnya kita berada dalam satu kelas, itu kan ada medium udara yang menghubungkan kita, sehingga ketika kita berbicara, maka gelombang elektromagnetik yang menjembatani kita, gelombang suara yang merambat melalui partikel-partikel udara itu bisa sampai ke telinganya Bapak Ibu. Itu sebenarnya medium juga. Ya. Namun, media nanti yang akan kita bahas lebih lanjut dalam mata kuliah ini adalah media yang memang dirancang secara khusus sebagai alat untuk menjembatani komunikasi dua arah, khususnya media elektronik, media yang menggunakan prinsip-prinsip kerja elektronik, bukan media natural atau media mekanik. Ya. Nah, jadi ketika bicara etika media, sebenarnya kita bicara dua hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Ya. Pertama, kita bicara etika sebagai bagian dari kehidupan manusia, dan yang kedua, kita bicara media sebagai alat yang menjembatani, yang memediasi, yang menghubungkan antara kita dengan orang lain. Ya. Nah, apa pentingnya etika media ini?
sebenarnya pentingnya etika media itu bisa kita sebut sama dengan pentingnya etika kehidupan atau etika pergaulan. Karena etika media itu sebenarnya adalah etika pergaulan, etika interaksi, etika komunikasi menggunakan media. Ya. Namun etika media jauh lebih rumit dibanding etika non-media. Etika media jauh lebih kompleks, lebih rumit dibanding etika non-media. Karena kalau kita berinteraksi secara langsung, ya, kita bisa saling melihat, bisa saling memahami, kita bisa langsung melakukan feedback, konfirmasi. Tapi ketika kita menggunakan media, maka terjadi banyak sekali faktor-faktor yang bisa mempengaruhi interaksi atau komunikasi itu. Bagaimana kita menggunakan media itu satu masalah juga. Kita berinteraksi secara langsung sudah merupakan satu keahlian, membutuhkan satu kemampuan khusus. Menggunakan media juga merupakan satu keahlian kita menggunakan media itu supaya interaksi itu bisa lebih baik. Justru jangan sampai media itu menjadi merusak, menghalangi terjadinya interaksi yang komunikasi yang efektif. Oleh karena itu mata kuliah ini penting sekali karena di mana-mana kita harus hidup dengan etika, di mana-mana kita harus berinteraksi, di mana-mana kita harus berkomunikasi, di mana-mana kita pasti menggunakan media, apalagi saat ini. Ya. Jadi dengan memahami etika media, kita akan punya satu kemampuan berinteraksi, berkomunikasi secara efektif, secara positif, bermanfaat sesuai dengan nilai norma, nilai-nilai norma-norma ataupun moralitas ya yang memang seharusnya kita miliki atau kita gunakan. Nah, etika media ini juga sebenarnya cakupannya luas sekali ya, karena media itu sendiri dan etika itu mencakup seluruh kehidupan. Oke, jadi payungnya sudah kita tahu, payung besarnya inilah kira-kira payung besarnya etika media itu. Ya, payung besarnya etika dan payung besarnya media itu. Jadi sebelum saya masuk ke etika dan media, etika media, saya gambarkan dulu peran utama, kedudukan utama etika, kedudukan utama media dan pentingnya etika media itu. Oke.